warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ardia dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak 24A. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang sudah saya buat tadi, yaitu tentang program aplikasi kafe gitu, kayak kasir tapi enggak kasir gitu. Mengenai 4 pilihan opsi tadi, saya memilih opsi yang kedua, yaitu inheritance dan exception handling. Kenapa saya milih opsi itu? Karena menurut saya opsi itu agak mudah dan gak terlalu menggunakan banyak flash, dan metodenya juga mudah sepertinya yang sudah saya pelajari sebelumnya gitu. Karena yang lainnya menurut saya terlalu banyak menggunakan clash dan sintaksnya pun masih bingung saya untuk mengerjakannya. Soalnya juga sebenarnya ini saya belum terlalu paham juga mengenai PPO ini, hanya 50% mungkin mengerti, tapi nggak ngerti itu. Saya ngerti tapi yang nggak terlalu yang ngerti gitu. Jadi di sini saya akan membuat akan menjelaskan program yang sudah saya buat tadi gitu. Nah, masuk ke dalam programnya, di sini bisa dilihat bahwa di sini saya membuat 4 class. Yang class pertama itu namanya minuman. Nah, di sini class minuman saya buat untuk class minuman saya buat untuk kelas pertama yang saya buat, jadi kelas sebagai kelas induk dan parent class gitu. Jadi untuk semua jenis minuman yang nantinya saya buat, di sini ada kopi dan teh untuk manggil lah istilahnya gitu. Di sini juga ada atribut nama dan harga. Nah, sini saya tulis package my minuman, ini otomatis ketulis dari pas kita buat programnya. Jadi dia bukan saya yang nambahin, tapi emang dari pas saya buat kelas ini dia langsung keluarin kelas ini. Nah, terus ini public class minuman sebagai namanya yaitu minuman. Di sini saya masukin string nama sebagai string nama dan integer harga. Kenapa gunain string? Karena ini adalah variable karakter, yaitu nama nama kopi-kopinya nanti. Nah, di sini ada integer harga, yaitu double ya, mungkin nanti jadi pakainya harga bulat, bukan harga tapi enggak sih, integer harga ya, karena ini adalah angka gitu. Nah, lalu di sini ada public minuman string nama dan integer harga. Nah, this dot nama sama dengan nama dan this dot harga sama dengan harga. Lalu di sini saya buat public void, metodenya yaitu public void tampilkan info. Lalu system.out.println nama plus tanda strip rupiah plus harga. Nanti dia keluar output kayak gini. Nama barangnya, nama kopinya nanti atau nama tehnya, terus harganya, nanti dia keluar seperti itu. Lalu yang kedua ada jadi tuh atributnya tuh di minuman ini ada nama dan harga. Kita masukin atribut di sini tuh itu nama dan harga. Konstruktornya tuh mengisi nama dan harga. Ini kan tadi kan namanya tuh nanti di kopi dan tehnya ini. Kopinya ini nanti kita ada nama masing-masingnya, ada isinya gitu. Dan harganya juga. Metodenya ada tampilan info, nanti dia keluar di sini. Pada outputnya gitu. Nah, nanti yang kedua ada class copy. Sini buat
kita masukin kelas kopi. Jadi kopi yang kita jual nantinya gitu. Sini package, sebelumnya saya nggak ngasih package sini, terus pas sudah selesai semua saya belum masukin package, ternyata nggak bisa gitu, masih merah gitu. Jadi saya masukin package dari minuman ini, karena kan kopi dan teh nanti itu masuknya ke dalam minuman ini. Nih sini ada public class kopi extend minuman gitu. Terus public kopi string nama integer harga seperti tadi di minuman itu. Terus ada super kopi, berapa kopi apa nanti dia keluar, terus nama dan plus harganya juga gitu. Terus public static minuman, terus get varian itu buat saya get varian itu buat muncul buat kayak ngelis dari daftar-daftar yang kita buat. Nanti kan kita bikin sampai 5 varian nih, jadi kita pakai get varian kayak gini. Terus Lancun new minuman, sini ada yang kopi espresso dengan harga 12.000, kopi americano dengan harga 15.000, kopi cappuccino dengan harga 14.000, kopi susu dengan harga 11.000, kopi latte dengan harga 20.000 gitu. Terus apa namanya, kelas kopi ini juga termasuk kelas turunan dari kelas minuman yang ini. Jadi tadi kan kita udah bikin kelas minuman, nah turunannya kita buat kelas kopi ini buat naruh menu kopinya. Kan kita nanti ada menu kopi dan menu teh, jadi kita buat kelas kopi buat naruh menu pilihan kopinya gitu. Terus constructionnya kita nambahin label kopi, kita nambahin label super kopinya nanti dia keluar gitu, jadi kopi, terus namanya, terus kayak gini nama, terus harganya juga dia keluar kayak gitu. Get varian juga termasuk method buat ngasih daftar kopi yang tersedia tadi, kita seperti yang saya bilang tadi, buat namain ini gitu. Selalu yang ketiga ada kelas teh ya, tadi saya buat itu. Nah ini sebenarnya sama kayak kelas kopi, bedanya cuman di isi dari menu tehnya doang, isinya sama aja kayak package berupa dari minuman ini tadi. Nah isinya sama aja sih, cuman yang bedain cuman isi tehnya aja kayak gitu. Langsung masuk ke aplikasinya nih. Nah nih saya kasih ke package juga, karena tadi kita seperti saya bilang sebelumnya bahwa kalau misalkan nggak dikasih package nggak bakalan keren gitu. Jadinya terpaksa pakai package, nggak terpaksa juga kayak ya, wajib, nggak tahu juga kayak saya lupa. Nah di sini saya masukin import Java until array list. Nah terus sama import Java until array s. Kenapa saya masukin array list dan array s? Sebenarnya kalau array list itu untuk apa? Array list itu untuk ngelist dari array yang sudah kita buat. Nanti di sini ada array yang tadi kita buat tuh, ada array kopi dan teh. Nah terus saya sebenarnya nggak bikin import array s, karena ya pakai array list aja. Ternyata pas di codingan selesai itu di sininya disuruh rekomendasiinnya, dia suruh pakai array s, jadi ya udah saya ikutin aja gitu. Jadi saya masukin di sini import Java until array s. Terus import Java until scanner, yaitu buat nge-scan nanti semuanya buat output nanti kayak gitu. Terus ini ada public cafe app, terus public certified main nih otomatis kayak gitu. Terus array list dari minumannya itu, minumannya kan tadi ada kopi dan teh, nanti dia masuk dari daftar menu. Terus sama dengan new array list. Terus di sini juga daftar menu add all array as list kopi get varian. Nah tadi kan di sini kopi get varian, di sini nih public static minuman
ini kan kopi masuknya, jadi minuman sini kopi get varian, jadi dia masuk kayak gitu. Sama juga yang bawahnya teh get varian. Terus scanner sama dengan new scanner system in. Nah sini saya bikin boolean lanjut sama dengan true karena nanti di sini karena saya buat sini ada perulangan menu perulangan ya, jadi dia pengen ngulang lagi atau enggak gitu pas nanti tulis di running. Nah terus while lanjut gitu, while tadi juga buat sama dengan yang tadi kan, buat ngulang gitu. Terus system.out_println nama cafe dan nama nanti outputnya dia keluar kayak gini. Terus for integer i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan daftar menu dot size. Nah terus i plus system.out.print i plus 1 dalam kurung i plus 1 plus titiknya nanti jadi buat itu apa namanya, harga nanti kan ada harga gitu. Terus daftar menu dot get i nya tadi kan ini tuh, terus tampilkan infonya tadi yang sebelumnya ini. Nah tampilkan info, nanti dia bakalan ini nanti keluar. Nah kan RP sebelumnya kan nggak bikin titik langsung sini, jadi dan titik yang tadi bakalan langsung masuk ke sini juga. Nah lalu sini ada system out.print, yaitu pilih menu. Nanti habis keluar ini dia keluar menu 1 kan ada 10 tadi, ada 10 menu dengan 5 masing-masing. Jadi dia bakalan langsung 1 sampai 10 gitu. Terus daftar menu size tadi itu menu itu ada kopi dan teh, jadi langsung masuk. Terus plus apa gitu, terus try integer pilihan scanner dot next in, if pilihan lebih besar sama dengan 1 dan pilihan lebih kecil sama dengan daftar menu size, minuman yang dipilih sama dengan daftar menu get pilihan 1 tadi 1. System.out.print Anda memilih. Nah ini pas kita udah masukin pilihan yang di sini kan nanti dia keluar pilihan 1 sampai 10, kita masukin pilihan yang mana gitu. Nanti dia bakal Anda memilih berdua gitu. Terus di sini juga dipilih tambahkan info yang tadi di sini tadi. Terus else buat ngakhirin juga sih. Terus system.out.println error menu tidak tersedia. Ini kalau misalkan kita masukin angka yang enggak ada di menu, kan kita menunya cuma sampai 10. Kalau kita masukin 15 gak akan ada, nanti dia akan keluar error kayak gini. Nah catch exception A, system.out.println input tidak valid. Nah ini juga nanti masuk ke sini. Scanner next, nah buat nanti nge-nextin. Terus system.out.print mau pesan lagi. Nah yang tadi saya bilang perulangan tadi, saya bikin perulangan sini yang while tadi tuh. Nah buat ini system.out.print mau pesan lagi iya atau tidak. Seharusnya saya buat perbandingan, yaitu misalkan kalau pengen gampang nulis iya atau tidaknya doang gitu, kayak jadi saya tulis kayak gini mungkin ya. Saya takut salah kayak gini nih, kayak gini misalkan mana garis lurus mana, sebentar saya agak kurang dalam keyboard. Nah bukan kayak misalkan gini Y atau dan misalkan kayak gini, saya nggak tahu ini betul apa enggak, bisa apa enggak saya nggak tahu. Terus dia nanti lanjut, terus string jawab sedangkan scanner next, dia nanti kejawab iya apa enggak nanti gitu. Terus if jawab equals ignore case, ya dia bakalan ngulang lagi programnya dari awal yang tadi, yang menu kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita jawab tidak atau N, dia bakalan nge-stop programnya kayak gini. Dan dia bakalan ngeluarin output tidak terima kasih sudah memesan, tidak terima kasih sudah memesan di Dailydesk Cafe kayak gitu. Nah saya nggak tahu yang ini bakalan work apa enggak, jadi saya coba dulu untuk runnya. Nah coba ya, kita pilih nomor. Nah tadi seperti yang saya bilang tadi ada 10 menu dan masing-masing 5 gitu, kopi 5 dan teh 5. Nah pilihan menunya ada 1 sampai 10. Kita tadi cuma masukin 1 sampai
nggak tahu berapa kan. Nah dia otomatis langsung masukin sesuai dengan input, sesuai dengan menu yang udah kita buat sebelumnya, kan ada situ. Kita masukin nomor 5 misalkan. Nomor 5 itu kan kopi latte 20.000 dan langsung keluar Anda memilih kopi latte harga 20.000. Nah terus keluar mau pesan lagi apa enggak. Kalau misalkan kita tulis Y doang, saya nggak tahu, ini cuma nyoba dulu ya, saya tulis Y doang apakah dia work. Ternyata kalau kita nulis Y doang belum work, karena harusnya tadi ya di sininya mungkin sininya ya, di sininya tuh kita tulis Y gitu mungkin ya. Kok bisa coba kita tulis misalkan 5 tadi 20, kita tulis Y doang, masih belum bisa. Jadi saya nggak tahu ya mungkin emang masih belum benar gitu, masih ada salah. Jadi yaudah kita ulang lagi dari awal. Nah tadi kita pilih nomor 5 itu kopi latte dan harga 20.000. Jadi kayaknya kita baru bisa nulis cuman yang iya gitu doang, nggak bisa yang singkatan gitu. Jadi tulis ya, kalau misalkan kita enter dia bakalan salah karena kita ada ginian, jadi kita harus ini ya. Mungkin nanti setelah ini saya akan ubah iniannya dan saya tambahin Y atau N gitu dong biar lebih gampang, nggak terlalu panjang gitu. Nah tadi kita pilih nomor 5, enter. Nah terus dia kita tulis ya. Nah dia bakalan langsung ulang lagi dari yang menu pilihan tadi. Nah kita misalkan mau nomor 10, enter. Nomor 10 kan teh dia bakal keluar menu teh. Terus kita misalkan udah capek gitu misalkan, terus kita tulis tidak aja kayak gitu, enter. Nah dia bakalan nge-stop programnya dan ngeluarin terima kasih sudah memesan di Desk Cafe. Kalau misalkan programnya yang kita menu yang kita pilih nggak ada, misalkan kita pilih nomor 15 kan nggak ada di menu. Nah dia langsung ngeluarin error sama dengan menu tidak tersedia. Terus kita tapi masih bisa menu misalkan pesan lagi apa enggak, kita misalkan pesan ya, dia langsung ngeluarin lagi gitu. Nomor 1 keluarin lagi apa enggak, misalkan tidak ya sama aja, dia bakal stop programnya gitu. Soalnya saya nambahin, nanti saya pengen nambahin harga misalkan langsung kayak keranjang gitu, kayak kita masukin barang minuman yang kita pengen beli gitu, sama misalkan kita mau langsung pilih 2 menu gitu, jadi misalkan dia langsung masuk ke keranjang dulu nanti gitu. Dan penambahan gitu kayak kasir gitu, nanti tinggal ngeluarin harganya aja gitu. Saya juga pengen kayak gitu sih, tapi belum sempat ya karena itu juga deadline-nya sebentar doang. Jadi yaudah seperti ini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau misalkan masih banyak salah atas penyampaian program yang saya buat tadi, karena maklum saya masih semester 2 ya, dan saya masih belajar lebih lanjut. Mungkin di lain waktu saat saya sudah benar-benar mengerti dan paham, mungkin saya bisa menjelaskan lebih rinci dan lebih paham lagi nantinya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.